Selamat pagi anak-anak kami di rumah. Apa kabarnya? Bapak berharap semua dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita memulai segala aktivitas kita, baiknya kita mau datang ke hadapan Tuhan lewat ibadah doa teduh pagi kita. Anak-anak kami, kita akan mengangkat satu lagu pujian untuk Tuhan lewat video yang Bapak sampaikan. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mahu, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Ku kagum akan cinta-Mu, ku kagum akan kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas Pujian untuk Tuhan. Nah, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 102 ayat 1 sampai 29. Bapak akan membacakannya kepada anak-anak kami di rumah. Silakan anak-anak kami di rumah boleh mengikutinya dengan baik. Doa minta tolong dan doa untuk Sion. Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduannya ke hadapan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakanku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajah-Mu terhadap aku. Pada hari aku tersesat, sendengkanlah telingamu kepadaku. Pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian. Hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Aku seperti menyerupai burung undan
di padang gurun sudah menjadi seperti burung pongok pada reruntuhan. Aku tidak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas soto. Sepanjang hari aku dicela oleh musuh-musuhku. Orang-orang yang mempermainkan aku menyumpah dengan menyebut namaku. Sebab aku makan abu seperti roti dan mencampur minumanku dengan tangisan. Oleh karena marahmu dan gerammu, sebab engkau telah mengangkat aku dan melemparkan aku. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku seperti layu seperti rumput. Tetapi engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, dan namamu tetap turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihani, sudah tiba saatnya. Sebab hamba-hambamu sayang kepada batu-batunya, dan merasa kasihan akan debunya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaanmu. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya, sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus, dan tidak memandang hina doa mereka. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Sebab ia telah memandang dari ketinggiannya, yang kudus Tuhan memandang dari surga ke bumi, untuk mendengarkan keluhan tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion, dan dia dipuji-puji di Yerusalem. Apabila berkumpul bersama-sama bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk beribadah kepada Tuhan. Ia telah mematahkan kekuatanku di jalan dan memperpendek umurku. Aku berkata, ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Tahun-tahunmu tetap turun-temurun. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah engkau akan mengubah mereka dan mengubah berubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan yang telah kita baca. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana tentang temanya itu adalah iman sejati, iman yang tidak melihat. Nah, pemazmur di dalam Mazmur 102 ini menuliskan bagaimana tentang kehancuran Yerusalem. Nah, kalau kita baca di ayat yang pertama sampai yang kedua tadi, anak-anak Bapak di rumah, bagaimana seolah-olah pemazmur menuliskan bahwa Allah tidak melihat Yerusalem itu hancur. Artinya, di tengah persoalan yang ada, pemazmur itu menuliskan bahwa Allah seolah menutup mata untuk melihat bagaimana sudah hancurnya Yerusalem. Tetapi pemazmur atau penulis ini mengingatkan kita di ayat yang ke-13 dan ke-16. Sekalipun hancur, sekalipun tidak seolah Allah melihat itu semua, tetapi ada satu pengharapan bahwa Allah akan turut memulihkan Yerusalem. Itulah yang disebut dengan iman yang sejati. Iman yang tidak melihat, seolah tidak ada jalan, tapi percaya kalau Allah akan menolong. Sama seperti pandemik saat ini. Jujur, tidak ada seolah-olah kok makin bertambah korban, kok makin bertambah yang masuk rumah sakit. Seolah Allah menutup mata mendengarkan seruan doa kita. Stay at home, di rumah terus. Tapi sebagai orang percaya, orang yang sudah Allah selamatkan, kita melihat bahwa di tengah pandemi ini ada yang mau Tuhan tunjukkan, ada yang mau Tuhan nyatakan kemuliaannya. Itulah iman yang sejati. Seolah tertutup semua pintu-pintu, tetapi kita mau melihat bagaimana iman yang tidak melihat, iman yang sejati itu percaya kalau pintu-pintu 1, 2, 3 pintu ditutup, akan ada satu pintu yang dibukakan oleh Allah. Kapan dan bagaimana kita tidak tahu. Itu caranya Allah. Sama dengan pemazmur ini menekankan bahwa seolah Yerusalem itu ketika hancur, seperti permasalahan kita, diibaratkan permasalahan kita, seolah-olah enggak mendengar.
Aku udah berdoa menangis, tapi kenapa Allah tidak mendengar? Tapi sebagai iman yang sejati, iman yang melihat, percaya, kalaupun tidak bisa melihat bahwa ada jalan keluar, tapi waktu Tuhan bukan waktu manusia. Pikiran manusia bukan pikiran Allah, bukan pikiran manusia. Tetapi Allah itulah Allah yang tidak bisa diselami oleh akal. Allah yang tidak bisa diselami oleh pikiran. Tapi Allah yang selalu ada untuk kita. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, nak, bagaimana sebagai anak Tuhan harus memiliki iman yang sejati. Kalau di luar sana mungkin seperti tidak ada jalan, tapi kita mau memandang Allah, jangan memandang dunia. Kalau memandang dunia memang gak ada jalan, tapi memandang Allah, meyakini, itulah iman. Itulah kepercayaan yang sejati. Iman sejati adalah iman yang tak melihat, seolah tidak ada pintu, tapi meyakini bahwa Allah akan membukakan pintu. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengarkan. Biarlah firman-Mu menjadi tongkat dan pelita dalam hidup kami. Ajar kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati aktivitas kami satu hari ini. Amin. Selamat pagi, sehat, sukses selalu, salam sehat, semangat.